Mitra Tekno, Telaga Kemuning merupakan salah satu dari ratusan telaga yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Letaknya di area hutan Kelurahan Bunder, Kapanewon, Pado. Dinamai Telaga Kemuning karena berada di Padukuhan Kemuning, luasnya sekitar 1 hektar dengan kedalaman air 2,5 hingga 3 meter. Telaga Kemuning memiliki kelebihan, yaitu airnya tidak pernah kering sepanjang tahun, sekalipun musim kemarau tiba. Pada 2008, Telaga Kemuning mulai dibangun dan diperbaiki fasilitasnya. Kemudian pada 10 Juni 2012 diresmikan sebagai tempat rekreasi. Telaga di tengah hutan ini sangat cocok untuk menyendiri atau berwisata bersama keluarga maupun teman. Menurut Galuh, Ketua Pengelola Wisata Telaga Kemuning, fasilitas yang tersedia di Telaga sebagai wisata air cukup lengkap. Mulai dari area parkir kendaraan, tempat istirahat, kamar mandi, musola, dan masih banyak lagi lainnya. Bahkan Mitra Tekno juga dapat menikmati aneka jajanan kemasan, minuman, hingga menu makanan berat sambil menikmati kesejukan dan indahnya Telaga Kemuning diiringi senandung satwa burung dari wahana hutan lindung. Ya, Telaga Kemuning siap memanjakan siapapun yang mengunjunginya. Kegiatan pariwisata di Oase Gunung Sewu Kemuning itu biasanya ramai ketika ada event-event seperti pemancingan ataupun festival. Selain itu juga ketika ada paket pariwisata di Oase Gunung Sewu Kemuning. Sesuai segmentasi kita bahwa kami mengangkat bahwa teman-teman dari kota-kota besar yang ingin merasakan hidup di desa dan juga dari sekolah-sekolah ataupun dari perusahaan dan juga pemerintahan untuk menikmati Telaga Kemuning. Nah, untuk paket-paket pariwisata yang kita tawarkan mulai dari paket wisata edukasi, paket wisata sejarah Kemuning, paket kuliner, paket live-in, dan juga paket wisata outbound. Nah, teman-teman di sini nanti bisa menikmati kegiatan-kegiatan yang di sini mulai dari naik perahu, menikmati alam suasana di Kemuning, dan juga nanti bisa juga memberi makan hewan-hewan ternak yang ada di warga masyarakat Kemuning. Mitra Tekno, selain wisata air, Telaga Kemuning juga menjadi salah satu tempat untuk menyalurkan hobi mancing ikan. Tapi, eits, nanti dulu. Kalau mau mancing di telaga ini harus menunggu event mancing bareng yang digelar oleh pengelola. Artinya, ikan-ikan yang ditebar di Telaga Kemuning dapat dipancing apabila ukurannya sudah layak dikonsumsi. Biasanya, pemancingan dibuka 4 bulan setelah penebaran. Galuh menambahkan, selain ditebari benih ikan secara mandiri, beberapa bulan lalu Telaga Kemuning juga menjadi salah satu dari 20 telaga di kabupaten berslogan Handayani yang ditebar benih ikan tawes oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Gunung Kidul. Hai Mitra Tekno, apa kabar? Senang sekali saya Intan Prawesti kembali ke hadapan Anda dalam acara Tekno Tani, Inspiratif, Edukatif, Aplikatif. Tekno Tani pada episode kali ini akan mengangkat tema tentang pembenihan ikan tawes yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Seperti Mitra Tekno ketahui bahwa ikan tawes banyak ditebar di telaga-telaga yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Selain adaptif terhadap lingkungan, ikan tawes yang bersifat herbivore ini ternyata mampu survive tanpa diberi pakan pabrikan. Menarik bukan? Untuk itu jangan kemana-mana karena saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya di budidaya air tawar UKBAT BJ Harjo. Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Unit Kerja Budidaya Air Tawar UKBAT BJ Harjo berada tak jauh dari objek wisata Gua Pindul, tepatnya di Padukuhan Gelaran, Kelurahan BJ Harjo, Kapanewon Karangmojo, Gunung Kidul. Unit kerja di bawah Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya BPTPB Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta ini
melakukan pengembangan aneka jenis ikan air tawar seperti lele, gurami, koi, dan tawes. Namun demikian, tanpa mengecil artikan yang lain, UKBAT BJ Harjo relatif lebih fokus melakukan pengembangan produksi ikan tawes. Upaya tersebut tidaklah sia-sia, terbukti setelah berhasil melakukan karakterisasi untuk domestikasi, maka pada 2018, berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, BPTPB Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil merilis ikan tawes Joyce sebagai salah satu strain ikan tawes Indonesia. Baik, Mitra Tekno, saat ini Intan sudah bersama Bapak Irman Atmanegara selaku Koordinator UKBAT BJ Harjo Gunung Kidul. Pak Irman, apa sih ikan tawes Joyce itu, Pak, dan apa keunggulannya? Iya. Ikan tawes Joyce itu merupakan ikan hasil koleksi dari alam yang dimulai pada tahun 1982 di UKBAT BJ Harjo ini, kemudian diseleksi untuk mendapatkan induk yang unggul. Nah, pada tahun 2014 sampai 2016 kita adakan uji karakterisasi. Sehingga pada tahun 2018 telah dirilislah melalui SK Menteri nomor 53 tahun 2018, Mbak ya. Itu tawes tersebut diberi nama tawes Joyce. Begitu. Adapun keunggulannya, Mbak, itu ada dua ya. Yang pertama, tingkat fekunditasnya sangat tinggi. Dari hasil uji coba yang kita lakukan, untuk per kilogramnya itu bisa menghasilkan 1.150.378 butir telur. Terus selanjutnya untuk sintasannya pada tahap pertumbuhan itu bisa mencapai 90%, Mbak. Sehingga dengan tingkat sintasan yang tinggi bisa memperoleh produksi yang tinggi. Begitu, Mbak. Oke, baik. Nah, mengapa UKBAT BJ Harjo lebih fokus dalam pengembangan ikan tawes Joyce tersebut, Pak? Oh iya. Kenapa kita fokus di bidang budidaya tawes? Yang pertama adalah karena ini bersangkut pautan dengan sejarah ya, Mbak ya. Karena koleksi tawes ini udah berlangsung lama dari tahun 1982 sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan mandat untuk senantiasa mengembangkan ikan-ikan lokal. Sehingga dalam Perda UKBAT BJ Harjo itu diwajibkan ataupun membudidayakan ikan tawes Joyce tersebut. Terus selanjutnya untuk yang ketiganya, dari segi lokasi UKBAT BJ Harjo ini secara kualitas dan densitas air masih sangat melimpah ya, Mbak ya. Karena sumber air yang kita dapat ini berasal dari mata air Gua Pindul. Oke. Begitu. Pak Irman, Ya. lalu apa kendala dan tantangannya dalam pemenihan ikan Joyce? Oh iya. Untuk kendala dan tantangan masih sangat banyak ya, Mbak ya. Yang pertama tentu dalam kegiatan budidaya ini selalu berhubungan dengan pakan. Nah, setiap tahun harga pakan semakin naik. Itu merupakan suatu kendala dan tantangan. Terus yang selanjutnya adalah hama penyakit yang menyebar dan bisa saja membuat produksi budidaya itu hancur lebur gitu, Mbak ya. Terus yang ketiga terkait pengadaan induk ataupun benih yang berkualitas, yang bersertifikat itu masih sangat jarang sekali. Yang keempat, tergantung juga dengan sumber daya air dan sumber daya lokasi ya, Mbak ya. Karena dalam budidaya tawes ini sangat penting untuk memperhatikan kualitas air dan densitas air. Begitu. Oke. Nah, lalu siapa saja konsumen dari ikan tawes Joyce tersebut, Pak? Untuk konsumennya kita bisa bagi dua ya, Mbak ya. Yang pertama adalah masyarakat biasa, Masyarakat yang biasa. bergerak di bidang kuliner perikanan tentunya. Oh, iya. Iya, biasanya masyarakat tersebut membuat olahan-olahan dari produk ikan tawes tersebut. Terus yang kedua adalah telaga, Mbak. Karena telaga-telaga di Gunung Kidul ini biasanya ditebari ikan tawes. Begitu. Oh, seperti itu. Baik, Pak Irman, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita. Ya. Mitra Tekno, sesaat lagi kita akan melanjutkan obrolan kita dengan Pak Irman. Tapi sebelumnya kita akan saksikan penayangan visual berikut ini.
Ikan tawes Joyce merupakan salah satu spesies ikan air tawar lokal yang telah didomestikasikan oleh BPTPB Yogyakarta melalui UKBAT-BJ Harjo agar dapat menjadi salah satu komoditas perikanan unggulan. Menurut catatan, ada 3 metode pemijahan ikan tawes yang dapat dilakukan, yakni metode alami, yaitu pemijahan alami dilakukan antar ikan tawes. Metode semi alami atau imbas, yaitu pemijahan ikan tawes dengan bantuan spesies ikan lainnya. Dan metode buatan atau injeksi, yaitu menggunakan hormon gonadotrofin sebagai perangsang. Berikut cara singkat pembenihan ikan tawes di UKBAT-BJ Harjo menggunakan metode buatan atau injeksi. Yang pertama dilakukan adalah persiapan induk. Bobot minimal untuk jantan adalah 350 gram, sedangkan betina adalah 500 gram. Seleksi induk dilakukan berdasarkan ciri-ciri. Ikan tawes jantan biasanya memiliki postur yang lebih langsing, lebih memanjang dibandingkan dengan ikan betina. Jadi biasanya lebih kurus, dari samping terlihat lebih kurus, perut lebih rata, tidak menggembung seperti yang betina. Dari atas juga, dari bawah juga, seperti ini. Ya. Kemudian ketika diraba, itu bagian tutup insang sama sirip pektoral sini diraba agak sedikit kasar karena ada nodul-nodul kecil, jadi kadang juga kasarnya itu bisa diraba ke seluruh tubuh. Dan ketika diurut dari arah perut ke arah anus, dia akan mengeluarkan cairan putih. Ini spermanya. Untuk ciri tawes betina, biasanya mereka memiliki postur tubuh yang membulat, lebih montok, ya. Kemudian badan itu kalau diraba terasa halus, karena tidak memiliki nodul seperti ikan tawes jantan. Kemudian ketika bagian perut diurut ke arah anus, mereka tidak mengeluarkan apapun. Hanya mengeluarkan biasanya cairan putih atau ya tidak keluar sama sekali. Kemudian juga untuk kalau ikan betina yang siap pijah, biasanya untuk postur perutnya lebih oval. Ini. Oval. Dalam kegiatan pemeliharaan dan penanganan induk, tawes diberi pakan minimal memiliki kandungan protein 30% dengan jumlah 3-5% biomasa. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Sebelum penyuntikan atau induced breeding, perlu dilakukan persiapan kolam pemijahan. Kolam ini dilengkapi dengan hapa kain halus agar larva tidak lolos dengan ukuran minimal, panjang 2 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter. Ketinggian air dalam hapa lebih kurang 30-40 cm, di mana sisa ketinggian hapa dimaksudkan untuk mencegah agar ikan tawes tidak melompat keluar hapa pemijahan. Volume ini dapat digunakan untuk memijahkan 1 paket induk yang terdiri dari 1 betina dan 2 jantan. Lengkapi hapa dengan aerator minimal 2 titik untuk mengoptimalkan pengadukan agar mencegah terjadinya pengendapan, sebab telur tawes bersifat tenggelam atau demersal. Aliran inlet harus bersih, cukup dan konstan, sedangkan outletnya juga harus lancar mengalirkan air keluar kolam pemijahan. Sampai di sini kolam pemijahan siap digunakan. Untuk metode suntik atau induced breeding dapat menggunakan injeksi hormon gonadotrofin. Penyuntikan dilakukan pada induk betina dan jantan. Penyuntikan umumnya dilakukan pada pukul 14.00 WIB dengan dosis 0,2 sampai 0,3 ml per kilogram untuk induk betina
dan separuhnya untuk per kilogram induk jantan. Prosesi pemijahan biasanya berlangsung 8-10 jam kemudian pasca penyuntikan. Fekunditasnya bergantung bobot induk. Rata-rata induk betina tawes mampu memproduksi telur sebanyak lebih kurang 1.150.000 butir per kilogram bobot induk. Pada pagi harinya atau setelah prosesi pemijahan selesai, seluruh induk dipindahkan dari hapa pemijahan. Telur-telur tersebut selanjutnya akan menetas sekitar 12-14 jam setelah dibuahi dan tetap dipelihara dalam hapa pemijahan hingga 3 hari ke depan sampai cadangan makan larva atau egg yolk habis. Pada hari keempat, larva dapat segera dipindahkan ke kolam pendederan. Caranya dengan menyiduk air menggunakan gayung atau ember secara perlahan, lalu dimasukkan ke dalam ember angkut untuk ditebar ke kolam pendederan. Kegiatan pendederan dalam pembenihan ikan tawes dapat dilakukan sebanyak 3 kali. Masing-masing tahapan memiliki perlakuan yang berbeda, baik pada persiapan kolam atau treatment kolam, kedalaman air kolam, hingga penggunaan debit aliran air. Benih ikan tawes dapat dipanen manakala telah memiliki kelulus hidupan tinggi. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Mitra Tekno masih bersama Pak Irman Atmanegara. Pak Irman, kita akan lanjutkan obrolan kita. Menurut Bapak, bagaimana antusiasme masyarakat terhadap budidaya ikan lokal ini, Pak? Untuk antusiasme masyarakat terhadap budidaya lokal ini masih sangat tergolong minim ya, Mbak ya, atau bisa dibilang sangat rendah. Hal ini bisa dikaitkan dengan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah minimnya teknologi terkait budidaya ikan tawes ini sendiri. Yang kedua adalah faktor sumber daya air. Ya, karena di Gunung Kidul ini pada khususnya untuk kualitas dan densitas sumber daya air tidak terlalu melimpah. Yang ketiga adalah dari segi karakterisasi ikan tawes itu sendiri. Karena banyak durinya dan juga lambat pertumbuhannya. Sehingga antusiasmenya masyarakat untuk budidaya tawes tersebut masih amat sangat minim. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Irman, lalu bagaimana kontribusi ikan tawes terhadap peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat di Gunung Kidul, Pak? Iya. Untuk ketahanan pangan dan perekonomian, kita sudah melakukan studi kelayakan usaha terkait masalah budidaya ikan tawes, baik itu di segmen pembenihan maupun segmen pembesaran. Di mana BC rasio untuk pembenihan ikan tawes sekitar 2,3. Adapun untuk segmen pembesaran dengan BC rasio 1,4. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada ilmu ekonomi, ketika BC rasio itu lebih dari angka 1, maka usaha budidaya baik pembenihan ataupun pembesaran itu layak untuk dilaksanakan, layak dikembangkan. Begitu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah inovatif, Mbak ya, terkait masalah peningkatan ekonomi. Karena selama ini yang ada di benak pikiran masyarakat terkait masalah tawes itu banyak duri ataupun yang lainnya. Nah, ini perlu langkah inovatif. Salah satunya adalah pengolahannya, Mbak. Yang pertama, ikan tawes tidak dibesarkan sampai besar, cuma pada ukuran tertentu. Nanti kita bikin olahan namanya baby fish, crispy. Terus yang kedua itu kalau misalkan sudah besar nanti bisa diolah, bisa menjadi ikan tawes asin gitu, terus bisa dibikin tawes liwet begitu, sehingga dengan adanya menu-menu tersebut bisa meningkatkan kualitas ataupun varian menu untuk ikan tawes tersebut. Itu bisa menjadi peluang usaha bagi masyarakat, baik si pembudidaya ataupun nanti untuk yang pengolahan. Untuk ketahanan pangan, kita ketahui bahwasanya ikan itu merupakan sumber protein hewani. Betul. Yang tingkat konsumsinya masih rendah untuk DIY. Angka BPS menyatakan pada tahun 2021 untuk tingkat konsumsi ikan di DIY itu baru mencapai 34,82%.
kilogram per kapita per tahun. Untuk Gunung Kidul sendiri lebih menyedihkan sekali, itu baru 27,5 kilogram per kapita per tahun. Nah, dengan angka-angka tersebut itu sangat amat jauh dari yang dicanangkan oleh KKP, di mana tingkat konsumsi nasional Indonesia itu mencapai 55 kilogram per kapita per tahun. Padahal kita ketahui bahwasanya ikan tawes ataupun ikan yang lainnya itu memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan oleh masyarakat ya Mbak ya, untuk kesehatan manusia karena banyak mengandung protein, mengandung mineral-mineral, vitamin dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Irman. Seperti biasa, kami akan memberikan kenang-kenangan berupa sertifikat. Mohon diterima Bapak. Ikan tawes masih dipandang sebelah mata untuk dijadikan menu hidangan karena dikenal memiliki banyak duri di dalam dagingnya. Namun demikian, hal itu tidak berlaku bagi Sukini. Di tangannya, ikan tawes dapat menjadi salah satu menu favorit tanpa khawatir tersangkut duri ketika memakannya. Tara, ini dia ikan tawes liwet. Ikan tawes liwet telah menjadi salah satu kuliner khas Beji Harjo. Kemampuan Sukini mengolah ikan tawes menjadi berduri lunak dengan rasa yummy ini diperoleh secara turun-temurun dari ibunya, Tuginem, yang kini berusia 85 tahun. Nah, Mitra Tekno, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Sukini. Beliau ini adalah pengolah masakan tawes liwet. Bu Sukini, dari tadi saya tuh penasaran, sebenarnya apa menu tawes liwet itu dan bagaimana cara pengolahannya, Bu? Iya, menunya ikan, terutama ikan tawes. Ikan tawes ya? Kacang panjang. Oh, kacang Jadi panjang. ya, untuk lambaran di bawah itu loh. Nah, terus langsung bumbu-bumbunya. Oke, mungkin bisa dikasih ke Mitra Tekno yang ada di rumah bumbu-bumbunya. Oh, iya. Bukan bumbu rahasia kan ya, Bu ya? Bukan. Oke. Mungkin Bumbu-bumbu. secara garis besarnya aja, Bu. Ya, bumbu-bumbunya bawang merah, bawang putih, terutama gula Jawa, garam yang penting, terus air. Oke. Sudah cuman itu. Nah, mungkin Mitra Tekno yang ada di rumah penasaran nih, Bu, bagaimana sih tipsnya cara memasak liwet agar berhasil ketika memasak, Bu? Iya, yang penting apinya, Mbak. Oh, api. Iya, tergantung apinya. Seandainya mau biar durinya lunak, itu yang masak lama, Oke, 3 hari atau 3 hari. 4 hari. Kalau di presto kan enggak masuk, Oke. bumbu-bumbunya tidak Yes, meresap betul. gitu. Terus bumbunya yang penting garam dan gula Jawa yang penting Oke, itu. berarti garam dan gula Jawa itu Yang adalah penting bumbu itu. penting ya, Bu ya. Oke. Itu enggak pakai mecin, tanpa minyak, tanpa santan, cuman Oke. pakai air. Berarti lebih sehat ya, Bu ya, insya Iya. Allah ya. iya. Nah, itu tadi Mitra Tekno perbincangan saya dengan Bu Sukini. Bu Sukini, terima kasih banyak telah bersedia berbincang dengan saya. Iya, Dan saya sama-sama. punya satu kenang-kenangan untuk Bu Sukini berupa sertifikat dari tim Teknotani. Iya. Sebentar. Nah, ini ada sertifikat Ibu dari tim Teknotani. Mohon diterima, Ibu. Iya, makasih. Mitra Tekno, inilah Teknotani episode kali ini. Anda dapat mengirimkan saran dan komentar melalui WhatsApp kami di 0817 261 681. Saksikan terus Teknotani yang akan menyajikan informasi-informasi menarik untuk Anda. Sebelum berpisah, akan ada segmen tips yang sayang untuk Anda lewatkan. Saatnya saya Intan Prawesti pamit undur diri. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Sampai jumpa. Untuk sukses pembudidayaan ikan tawes, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama dalam hal pemilihan induk. Pemilihan induk yang dilakukan harus menggunakan indukan yang berkualitas dan bersertifikat. Nah, untuk tawes joy sendiri, Bapak Ibu pemirsa ya, bisa dapatkan di UPTD BPTPB DIY, lebih tepatnya di UKBAT Beji Harjo. Nah, untuk tips yang kedua yaitu adalah pemilihan induk, di mana induk yang akan dipijahkan itu harus benar-benar matang gonat. Jangan sampai induk yang dipijahkan itu tidak matang gonat, karena kalau misalkan tidak matang gonat tidak akan terjadi proses pemijahan.
Yang ketiga faktornya adalah kualitas air dan densitas air. Karena sifat tawes itu sendiri adalah memerlukan aliran air yang deras dan jernih. Begitu. Terus yang keempat adalah tahap persiapan air. Di mana kalau misalkan kita melakukan pemijahan ikan tawes, di mana larvanya perlu adanya pakan alami, sehingga nanti sebelum larvanya dideder di kolam pendederan, alangkah baiknya nanti kolam pendederan tersebut diberi pupuk, diberi kapur ataupun yang lainnya untuk menumbuhkan pakan alami yang berguna sebagai pakan awal untuk tawes tersebut. Dan hal yang paling krusial yaitu adalah pada proses pemijahan, ketika telur itu sudah ada dalam hapa pemijahan, maka harus menggunakan aerator yang agak cukup kencang. Hal ini digunakan untuk proses pengadukan telur tersebut supaya tidak menggumpal. Karena kalau misalkan telurnya itu menggumpal, maka akan tidak jadi. Itu poin kritisnya. Terus yang selanjutnya adalah ketekadan ataupun semangat dari pembudidaya tersebut. Kalau misalkan pembudidayanya semangat, ulet, rajin, tentu proses pembudidayaan ini akan berhasil. Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif.